Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami untuk saat ini pada kegiatan Pasca Observasi bersama saya Triwahyuningsih, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Bergas, Kabupaten Semarang. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Puspita Pangestika Agustin sebagai guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik dan juga ditemani oleh Ibu Titi Rahayu sebagai pengajar praktik saya pada pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Puspita. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Bu Puspita? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sehat ya Bu ya. Nah, kali ini kita berjumpa dalam kegiatan percakapan pasca observasi. Ibu Puspita, sebelum kita melanjutkan percakapan kita, kira-kira tujuan yang ingin Ibu capai dalam percakapan kita kali ini apa Bu? Oke. Untuk tujuan dalam pertemuan kali ini mungkin saya akan berharap ya Ibu, mengharapkan agar dapat mengevaluasi hasil proses dari kegiatan yang sudah saya lakukan kemarin ya Ibu. Tentunya observasi sebelumnya yang telah saya lakukan untuk merencanakan tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya. Gitu. Oke, terima kasih. Jadi tujuan kita melakukan percakapan ini nanti setelahnya Ibu berharap bahwa kita bisa mendapatkan gambaran dan juga mungkin tindak lanjut dari kegiatan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya Bu Puspita, bisa Bu Puspita gambarkan bagaimana perasaan Bu Puspita kemarin saat kita melakukan kegiatan supervisi akademik? Baik, mungkin sedikit cerita ya Ibu. Saya mungkin karena belum terbiasa dengan adanya kamera, itu mungkin saya di awal merasa tegang Ibu, tapi mungkin alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Oke, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik ya Bu ya, dan mungkin sudah sesuai dengan yang kita rencanakan begitu ya. Nah, bisa diceritakan kembali Ibu, untuk area pengembangan sendiri yang kemarin ingin dilakukan di dalam kelas apa saja Ibu? Ya, untuk pengembangannya tentunya berawal dari perangkat ajar ya Ibu. Perangkat ajar yang sudah saya siapkan sebelumnya itu fokusnya pada area pengembangan pengetahuan dan juga keterampilan Ibu. Untuk area pengetahuannya sendiri, saya berharap agar siswa dapat memahami dan juga bisa mengidentifikasi daripada unsur-unsur sebuah lingkaran. Kemudian dari area keterampilan, saya berharap siswa juga bisa menentukan dan menggambarkan dengan perbedaan yang terkait gambar lingkaran yang dari kelompok masing-masing bentuk, itu mereka bisa menentukan dan mengidentifikasi juga unsurnya melalui gambar yang mereka buat. Oke, jadi area pengembangannya yaitu berkaitan dengan pengetahuan dan juga keterampilan begitu ya Bu Puspita ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan ini sudah tersampaikan ke siswa ataukah belum dalam pelaksanaan kemarin Ibu? Oke, menurut saya Ibu alhamdulillah sudah berjalan sedemikian yang terjadi, namun memang masih ada kekurangan. Saya memang merasakan hal tersebut Ibu. Baik, jadi untuk area pengembangan sendiri sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang Ibu harapkan ya. Namun saat terjadi pembelajaran masih ada kendala atau hambatan yang Ibu hadapi. Nah, bisa Ibu gambarkan, menurut Ibu kekurangan atau kendala ini itu kendalanya seperti apa? Untuk kekurangan ya Ibu, kekurangan dan hambatan sendiri ini biasanya terjadi di dalam pembelajaran mungkin hal yang wajar ya Ibu. Mungkin juga dialami oleh sebagian Bapak Ibu guru yang lain. Masih ada siswa yang di dalam kelompoknya belum bisa terlibat aktif di dalam kegiatan yang saya rencanakan Ibu. Mungkin kekurangan yang saya alami seperti itu. Oke, jadi Ibu merasa bahwa hambatan yang Ibu alami di dalam kelas itu adanya beberapa siswa yang kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran begitu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu sendiri, kenapa hal ini bisa terjadi Bu? Dari
proses yang sudah saya lakukan kemarin, Ibu, mungkin hal-hal ini bisa disebabkan adanya pengelompokan dari anak-anak yang masih terlalu dalam kelompoknya besar, Ibu. Jadi anak-anak belum secara spesifik mendapatkan tugas-tugas yang masing-masing anak-anak bisa kerjakan. Jadi saya mungkin masih kurang memiliki kesempatan untuk meminta mereka mengerjakan secara personil. Jadi mungkin ada masih anak yang hanya mengikuti saja, tidak terjun langsung melakukan pengerjaan tersebut. Oke, penasaran nih, kurang lebih kemarin pembagian kelompoknya itu satu kelompoknya berapa anak ini Bu, kalau yang sudah Ibu lakukan kemarin itu? Sekitar 6-8. Oh, 6-8, berarti memang tergolong terlalu banyak ya untuk anggotanya ya. Nah, baik Ibu, jadi Ibu merasa bahwa kurang aktifnya siswa dalam kegiatan pembelajaran itu dikarenakan pembagian kelompok dengan anggota yang terlalu banyak begitu ya Bu ya. Nah, Ibu, kira-kira apa yang bisa Ibu Puspita lakukan untuk mengatasi hambatan ini? Mungkin nanti sekiranya ke depannya ketika saya akan merencanakan pembelajaran, saya akan membagi kelompok tersebut di dalam kelompok yang lebih kecil. Kemudian saya akan membagi melalui pendekatan yang sesuai dengan minat dan bakat dari masing-masing anak, Ibu. Jadi sekiranya seperti contoh, mungkin gaya belajar anak itu kan berbeda-beda, Ibu. Jadi ada yang tergolong visualisasi, kinestetik ataupun auditory, kan begitu, Ibu. Mungkin saya berpikir untuk kedepannya bisa merencanakan agar anak bisa lebih nyaman dan agar bisa lebih aktif ke depannya untuk melaksanakan dan melakukan kegiatan dengan enjoy dan juga sangat senang. Oke, baik Ibu. Jadi rencana ke depan ketika melakukan kegiatan berkelompok, Ibu Puspita akan membuat kelompok yang lebih kecil begitu ya Bu ya. Nah, selain kelompok dengan anggota yang lebih kecil juga memberikan peran dan juga tanggung jawab yang lebih spesifik ke tiap anggota kelompoknya begitu ya. Dan juga akan lebih menggunakan pendekatan berdasarkan apa tadi ya, minat, bakat dan juga mungkin gaya belajarnya anak tadi ya Ibu ya. Oke, saya tunggu Ibu ini nanti ketika sudah direalisasikan, sudah diterapkan, saya berharap bisa mendengarkan cerita-cerita lagi dari Ibu Puspita. Nah Ibu, kira-kira nih kapan Ibu akan mulai melakukan perubahan ini? Oke, mungkin untuk saat ini belum ya Bu. Saya masih menentukan waktu yang pas dan juga untuk terkait teori dan materi yang sesuai itu akan mulai saya rencanakan dahulu. Oke, berarti langkah pertama yang akan Ibu Puspita lakukan adalah mencari lebih banyak referensi begitu ya, dengan membaca banyak teori dan juga mungkin praktik baik ya terkait dengan kegiatan pembelajaran matematika misalnya gitu ya. Nah, selain itu Ibu, kira-kira siapa yang bisa Ibu mintai bantuan untuk bisa mengembangkan kegiatan pembelajaran di dalam kelas untuk matematika sendiri? Sesama mapel mungkin ya Ibu. Oh iya. Dari kita satu mata pelajaran kan bisa lebih berkembangnya itu kan kita lebih tahu spesifikasinya. Jadi lebih mendalam lagi mungkin dengan rekan sejawat yang sesama dengan guru. Oke, berarti rencana Bu Puspita nanti Bu akan mengajak kalau di sekolah kita ada Bu Lina ya, ada Bu Lina yang sama guru matematika untuk bisa berdiskusi dan mengembangkan kegiatan pembelajaran terutama matematika dulu di sini ya Bu ya, yang masih satu rumpun. Oke, kalau langkah pertama tadi membaca teori mungkin bisa segera ya Bu ya. Mungkin bisa langsung segera di minggu ini ya. Bu Puspita mungkin mulai membaca-baca. Karena saya lihat juga Bu Puspita aktif ya itu membaca teori-teori ataupun topik-topik yang ada di PMM itu ya Bu ya. Iya kan? Alhamdulillah. Saya amati karena duduknya kita kan sebelahan. Jadi Bu Puspita sering saya lihat buka-buka PMM, membaca topik-topik yang ada di PMM itu luar biasa sekali. Dan juga Ibu akan mengajak berdiskusi Ibu Lina selaku rekan semata pelajaran ya. Oke. Nah,
Ibu, terima kasih untuk jawabannya tadi. Mohon izin nanti jawaban-jawaban dari Bu Puspita ini akan saya catatkan ke dalam form supervisi akademik ya Bu ya. Ya. Namun sebelum saya akhiri percakapan ini Ibu, saya mohon agar Ibu bisa menyampaikan apa yang sudah Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita tadi. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Yuni juga yang telah memberikan saya kesempatan Ibu sebelumnya untuk melakukan kegiatan pasca observasi pada hari ini. Saya merasa kegiatan ini sangat bermanfaat Ibu untuk mengevaluasi proses pembelajaran dari kegiatan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian saya bisa mendapatkan masukan dari Ibu dan mungkin nanti ke depannya saya bisa merencanakan tindak lanjut yang lebih baik. Gitu, Ibu. Juga saya merasa mendapatkan pengalaman baru ini, Bu. Jadi memang ada kegiatan dari penggerak ini ya, Bu. Iya, dari kegiatan pendidikan guru penggerak, iya. Ya, ini jadi saya lebih tahu lagi, lebih berpengalaman dan lebih menambah informasi terkait hal itu. Juga saya berharap dapat menerapkan rencana saya secepatnya untuk kemudian saya lakukan setelah ini bisa kegiatannya lebih baik lagi. Iya, iya. Terima kasih banyak Bu Puspita. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan ini bisa segera direalisasikan. Dan saya tunggu cerita-cerita praktik baik Ibu di dalam kelas untuk waktu-waktu mendatang. Begitu ya Ibu ya. Ya, semoga. Amin. Terima kasih atas waktu yang sudah Ibu Puspita luangkan untuk saya, mulai dari kegiatan pra observasi, kemudian juga pada kegiatan observasi di dalam kelas. Saya yakin ini bukan sesuatu yang mudah begitu ya Bu ya. Mohon maaf jika selama ini sudah merepotkan dan juga banyak kesalahan dari saya. Demikian tadi kegiatan yang sudah kami lakukan dari kegiatan pra observasi, kemudian observasi kelas, dan hari ini kami tutup dengan kegiatan pasca observasi. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.